Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita memasuki minggu yang terakhir bulan Desember di tahun 2019. Ada tawa, ada suka, ada air mata, ada tangisan. Tapi firman Tuhan berkata semuanya indah pada waktunya. Jika kita membawa semua kepada Tuhan, biarlah kita boleh mengecap segala kebaikan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tidak kebetulan jika diberi satu tema be thankful, boleh kita senantiasa bersyukur, berterima kasih untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman dengan satu judul khotbah, unconditional love. Kasih yang tanpa syarat. Untuk itulah kita bersyukur. Karena Tuhan memanggil, memilih kita. Bukan karena kita baik. Sekalipun kita tidak baik. Tuhan memanggil, mengasihi kita. Dengan kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Amin, saudara. Hari ini saya ingin membawa saudara melihat satu contoh. Di dalam firman Tuhan. Seorang Raja Daud. Yang jauh saudara dari kesempurnaan. Tetapi bagaimana ada unconditional love. Di dalam hidupnya, di dalam dirinya. Saya percaya itu bukan dari diri Daud sendiri. Tapi Tuhanlah yang memenuhkan di dalam diri kehidupan Daud. Mari kita melihat saudara yang pertama, unconditional love. Yang kita bisa lihat adalah bagaimana Daud dimampukan oleh Tuhan. Untuk melepaskan pengampunan. Saudara-saudara sekalian, ada banyak penafsir Alkitab berkata bahwa kemungkinan besar Daud bukanlah anak daripada istri yang sama dari Isai yang melahirkan kakak-kakak Daud. Jadi kemungkinan besar seperti itu. Sebab saudara, jika kita melihat bagaimana sikap Daud terhadap keluarga. Di dalam Mazmur pasal 27 ayat 10 firman Tuhan berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi jelas saudara, saudara kita memang tidak tahu pasti. Tapi ada banyak penafsir berkata mungkin sekali Daud adalah anak yang dilahirkan dari satu hubungan yang mungkin tidak sah. Sehingga saudara-saudara sekalian, Daud merasa bahwa dia pun tidak dicintai, tidak dikasih oleh orang tuanya. Bahkan mungkin sudah diremehkan oleh saudara-saudaranya. Saya percaya bahwa semua kita orang tua mengasihi anak-anak kita. Tetapi ada saja perkecualian saudara, anak-anak yang mungkin ditinggalkan oleh ayahnya, oleh ibunya. Tetapi kita bisa melihat saudara, bukti yang lain di dalam 1 Samuel 16 ayat 11. Ketika Samuel yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengurapi seorang raja yang akan menggantikan Saul. Saudara, Samuel dengan jelas diberikan perintah untuk pergi ke rumah Isai. Dan Samuel seorang nabi yang dari kecil sudah, karena dia anak Nasar, dia peka mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya ketika lewat kakak-kakak Daud yang pertama sekali bernama Eliab. Wah, tinggi besar ya. Kalau sekarang mungkin lulusan akademi militer, kira-kira begitu. Lalu yang kedua Abinadab, yang ketiga Syama, semuanya besar. Samuel berpikir pasti ini nih. Dari penampilan sangat meyakinkan sekali. Tapi Tuhan berkata bukan, bukan dan bukan. Sampai kemudian di ayat 11 Samuel bertanya kepada Daud, apakah ini anakmu semua sudah keluar semua? Isai berkata, masih ada satu. Tinggal yang bungsu, sedang menggembalakan kambing domba. Wah, rasanya tidak adil sekali. Sudah diberikan satu perintah untuk semua anaknya dikumpulkan. Kok masih ada satu ini yang ditinggalkan, saudara, menggembalakan kambing domba. Tapi siapa yang menyangka justru Daud yang sepertinya tidak diperhatikan inilah Tuhan pilih Daud menjadi Raja Israel. Diurapi di hadapan ayahnya, di hadapan ibunya, di hadapan kakak-kakaknya.
Dan kalau saudara juga terus membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Saudara, ketika bangsa Israel ditantang duel oleh orang Mesir, oleh orang Filistin. Diwakili oleh Goliat raksasa itu. Tingginya 6 hasta 1 jengkal. 1 hasta itu 45 cm. Berarti kalau 6 hasta itu 2,7 meter plus 1 jengkal. Ya mungkin bisa 3 meter itu. Saudara-saudara sekalian, gak ada satupun orang Israel berani maju termasuk Raja Saul. Tetapi saudara Daud yang diberikan perintah oleh ayahnya, kenapa kakaknya kok gak pulang-pulang, coba lihat kabar kakakmu seperti apa, sambil bawa makanan untuk mereka. Dan ketika Daud ada di sana, bukannya disambut dengan sukacita, tapi kalau saudara baca di ayat 28, 29, 1 Samuel pasal 17. Kakaknya yang paling besar Eliab berkata, untuk apa kamu, kenapa kamu tinggalkan domba yang hanya 2 atau 3 ekor itu? Waduh, ya. Saudara, jelas kita melihat bagaimana posisi Daud di tengah keluarganya. Tetapi sudah kita bisa melihat ada unconditional love. Kasih yang tidak bersyarat. Mengampuni orang tua dan saudara-saudaranya. Bagaimana sikap Daud terhadap otoritas yang membencinya? Saul, Raja Saul. Saudara sekalian, ketika Daud di dalam kuasa Tuhan menghancurkan Goliat. Saudara-saudara sekalian, Saul sangat sayang sekali. Sehingga setiap kali pergi perang mesti diajak ini Daud ini. Wah, luar biasa. Sampai pada suatu kali ketika mereka menang perang. Saudara, wanita-wanita itu ya satu pribadi yang ya mirip anak kecil ya. Setuju gak ya? Perasaannya apa? Ya itu dikeluarin gitu loh. Kalau bapak-bapak kan mikir dulu. Tapi kalau ibu-ibu biasanya apa yang ada di perasaannya itu disampaikan. Jadi saudara, ibu-ibu ini kumpul menyambut Saul dan Daud dan tentara-tentara yang menang perang ini. Dan mereka bersorak-sorak, Saul mengalahkan beribu-ribu. Wah, Saul sangat tersanjung dan terpuji. Tapi rupanya pujian tarian itu belum selesai. Ketika wanita itu berkata, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wah, panas sekali nih hatinya Saul. Waduh, jangan-jangan nanti tahta akan turun ke dia, bukan kepada saya. Kalau saudara membaca itu di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 8 sampai 11. Sejak saat itulah Saul iri hati, dengki dan ingin membunuh Daud. Saudara-saudara sekalian, pernahkah dalam hidup ini kita berhadapan dengan orang yang lebih senior dengan kita? Apakah itu orang tua kita, mertua kita? Mungkin saudara, dia pimpinan kita atau siapa aja. Yang ketika melihat potensi di dalam diri saudara, bukannya dia memberikan satu jalan, tapi mungkin malah menghambat. Mungkin malah menghalangi karena rasa enggak senang. Saya yakin secara wajar orang tua kalau lihat anak lebih sukses, pasti senang ya, betul ya. Tapi dunia ini ada saja sih orang-orang psycho. Herodes itu bunuh anak lakinya sendiri loh saudara. Ya, bunuh istrinya, bunuh anak lakinya. Karena dia tidak mau berbagi tahta, kuasa kepada anak-anaknya. Dan dia merasa istrinya bisa jadi penghalang, dibunuh sekalian. Jadi saudara, memang ada juga sih yang kayak begitu. Dan sudah kita bisa melihat bagaimana sampai Daud melarikan diri jauh. Membawa tentara-tentaranya yang masih mau setia. Saudara-saudara sekalian, melewati padang gurun. Saudara, kalau pernah pergi ke Israel, sebagian besar adalah padang gurun. Dekat Laut Mati itu padang gurun. Saudara-saudara sekalian, di sanalah di satu tempat, di satu goa yang bernama En-Gedi, Daud bersama dengan 600 tentaranya bersembunyi di sana. Saudara, ketika saya dan rombongan Israel melihat tempat En-Gedi, kami terkejut. Karena biasanya cuma dilewatin aja dari jauh. Oh, itu En-Gedi. Ya, enggak ada bayangan. Tapi ketika masuk dan melihat di dalamnya ternyata ada air terjun di tengah padang gurun. Saudara, saya percaya ini adalah satu tuntunan Tuhan.
Bagaimana Daud membawa 600 orang. Gak gampang, lu mau dikasih makan apa saudara? Padang gurun. Tuntunan Tuhanlah membawa Daud bersama 600 tentara masuk ke En-gedi. Dan ternyata di sana ada air. Airnya jernih, kami minum. Airnya seger, enggak asin. Air seperti oasis tapi ada air terjun. Tetapi saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 24. Saul dan 3.000 tentara, 5 kali lipat ya. Mengejar bahkan sampai bisa tahu ada di En-gedi. Saudara-saudara sekalian, kita membaca peristiwa itu. Dan dikatakan Tuhan membuat situasinya terbalik. Saul seorang raja, manusia biasa, pingin buang hajat juga. Jangan pikir raja gak bisa buang hajat ya. Ya. Jadi saudara sakit perut, sampai Saul mau buang hajat. Saudara-saudara sekalian, dan pada saat dia buang hajat itulah Daud ada di belakang dia. Saul dan 3.000 orang jelas tujuannya hanya satu, membunuh Daud. Daud sekarang ada di belakangnya. Ini orang yang mau bunuh dia nih. Gampang sekali dia balas. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia hanya memotong ujung jubahnya Saul, dipotong itu dengan diam-diam. Dan ketika Saul selesai buang hajat, udah agak jauh, Daud berteriak, Tuanku, Papaku, lihat apa yang aku pegang. Ujung jubahnya Saul. Saul menangis, anakku, engkau ternyata lebih benar dari aku. Saul menyadari bahwa kalau tadi Daud mau membunuh tuh gampang sekali. Tapi apa yang Daud katakan? Aku tidak mau menyentuh hamba Tuhan yang diurapi. Saudara sekalian, Saul berjanji, aku nggak akan lagi kejar kamu, aku berdosa, kamu yang benar. Luar biasa, apakah itu betul? Tidak. Kalau saudara terus baca di dalam 1 Samuel pasal 26. Saul kembali membawa 3.000 orang untuk mengejar Daud. Sampai masuk ke Gibea. Apa pelajaran yang kita bisa peroleh? Saudara, kemarahan, kebencian bisa dimiliki oleh siapa saja. Tapi jika tidak kita selesaikan, itu akan menghancurkan. Inilah saudara yang dilakukan oleh Saul. Walaupun dia sudah berjanji, walaupun dia seharusnya sudah bisa mati di tangan Daud. Dan Daud tidak mau melakukan itu. Saul belum selesai dengan dirinya. Dia terus mengejar Daud sampai di Gibea. Dan kalau saudara baca lagi dalam 1 Samuel 26. Tuhan balikkan lagi kesempatan itu. Saul dan 3.000 tentaranya, bayangkan, dibikin ngantuk semuanya, tidur semuanya. Saudara, di sini ada yang kalau tidur itu masih bisa ngobrol, masih sambil bisa chatting, masih bisa sambil WhatsApp. Ada, itu namanya belum tidur. Betul ya? Orang yang namanya tidur itu kayak orang mati, saudara. Enggak tahu apa-apa di sekelilingnya. Jadi saudara, Saul dengan 3.000 orang tentara ini betul-betul tidur nyenyak seperti orang mati. Disitulah Daud maju saudara bersama dengan jenderal perang, tentara-tentaranya yang setia kepada dia. Jenderal perangnya bilang, apa ini hari yang Tuhan sudah berikan ini? Ayo bunuh aja ini. Kalau tanganmu gak mau bunuh, aku yang bunuh. Daud berkata untuk kedua kalinya, aku tidak mau mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ini. Terhadap otoritas, dia melepaskan pengampunan. Sekarang bagaimana ketika anak kandungnya, darah dagingnya sendiri menyakiti Daud, ingin membunuh bapaknya sendiri. Merebut kekuasaan bapaknya, Absalom. Daud tidak sakit hati. Luar biasa orang satu ini. Tidak heran saudara, namanya tercatat dalam Alkitab sebagai seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ketika Absalom sungguh-sungguh saudara ingin membunuh bapaknya, merebut kekuasaan Daud, melarikan diri. Engkau saudara baca terus kisahnya sampai akhirnya Absalom pun mati.
Tapi bagaimana ketika Daud mendengar berita kematian Absalom? Apakah dia bersuka cita? Syukur, waduh Tuhan membela ya. Tidak, coba kita lihatin. Kasihnya yang luar biasa. 2 Samuel 18 ayat 33. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau Absalom. Anakku, anakku. Unconditional love. Kasih orang tua terhadap anak secara umum jauh lebih besar daripada kasih anak kepada orang tuanya. Saudara bisa lihat hatinya Daud yang luar biasa. Dia melepaskan pengampunan. Saudara-saudara sekalian, tahun 1989, Jerman Barat dan Jerman Timur yang dibatasi oleh tembok Berlin yang panjangnya 165 km, tingginya 3,6 meter dihancurkan. November 1989. Tingginya hanya 3,6. Tapi itu isinya kawat listrik semua. Jadi kalau berani manjat, mati saudara. Saudara-saudara sekalian, pada waktu mereka masih belum bersatu, Jerman Timur itu sangat miskin. Karena sangat dikuasai oleh Uni Soviet. Sementara Jerman Barat, saudara, yang terkenal dengan industri teknologi, wah luar biasa, sangat maju kaya. Sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Apa yang terjadi saudara? Penduduk Jerman Timur yang sangat miskin, susah hidup ini. Satu kali mereka mengumpulkan sampah-sampah yang berbau busuk, telur busuk, semua kotoran-kotoran dikumpulkan. Lalu dilemparkannya ke tetangganya Jerman Barat. Saudara, waktu Jerman Barat terima, ya awalnya waduh kok terima kayak begini ya. Tapi kemudian mereka sudah meeting sebentar dan berkata, mari kita balas apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka balas? Mereka kumpulkan saudara brot-brot ya. Orang Jerman bilang roti itu bukan bread, brot sudah ya. Wah besar-besar, sosis-sosis Jerman yang terkenal-terkenal ya. Keju-keju, ham-ham, wah yang kering-keringan itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Lalu mereka membuat satu spanduk dengan tulisan, terima kasih atas pemberian yang kalian miliki. Kami hanya bisa memberi apa yang kami miliki. Semoga bisa bermanfaat. Saudaraku, sebangsaku. Apa yang dimiliki oleh Jerman Timur? Kebencian, sakit hati. Saudara, kebencian dan sakit hati selalu membuahkan hal-hal yang busuk. Kemarahan, kehancuran. Inilah yang dibagikan oleh Jerman Timur. Jerman Barat berkata, Anda memberikan pemberian yang Anda miliki. Kami hanya bisa memberi apa yang kami miliki. Semoga bisa bermanfaat. Sejak saat itu Jerman Timur sangat malu dan tidak pernah mengulangi lagi. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda duduk di tempat ini, saya percaya dalam hidup ini kita tidak bisa menghindar. Ada kesedihan, ada kesalahan, ada kebencian yang membara dalam hidup ini. Tetapi untuk itulah Kristus datang dalam hidup ini. Untuk itulah kasih-Nya memenuhi kehidupan kita unconditional. Supaya kita dimampukan bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan kasih Allah yang tanpa syarat. Melepaskan pengampunan. Saudara, kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2019. Mari kita tanggalkan semua kebencian, semua dendam kesumat, lepaskan. Sehingga kita betul-betul memasuki tahun yang baru dengan hati yang diperbarui. Sekarang mari kita melihat yang kedua, unconditional love yang ada di dalam kehidupan Daud.
dia mengingat akan kebaikan di masa lalu. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Daud terhadap cucunya Raja Saul, yang sudah berupaya sedemikian rupa menghancurkan dia, membunuh dia. Tetapi saudara, ketika dia melihat bahwa cucunya Saul, anak Yonatan bernama Mephiboset, cacat. Apa yang dilakukan Daud? Mari kita melihat saudara. 2 Samuel pasal 9 ayat yang ketiga. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Ayat 6. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan anakmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu. Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan, perhatikan, anjing mati seperti aku. Bapak ibu saudara sekalian, kalau saudara membaca di dalam bagian yang lain, saudara makanya harus baca Alkitab ya secara teratur. So akan menjumpai bahwa Daud itu paling gak seneng sama orang cacat, gak tahu kenapa, dia gak seneng. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Mephiboset, anak Yonatan, cucu Saul, mengapa dia mau sehidangan, satu meja makan sudah dengan orang cacat yang dia gak suka? Unconditional love. Karena dia ingin membalas kebaikan Yonatan. Kalau saudara membaca bagaimana Yonatan pernah mengikat perjanjian dengan Daud. Saudara, ada pepatah berkata like father like son ya. Seperti bapaknya begitu anaknya. Tapi juga enggak semua begitu loh. Setuju enggak sudah? Oh papanya baik, anaknya pasti baik, ya begitu sih. Wah papanya jahat, anaknya juga pasti jahat, belum tentu. Betul gak saudara? Di dunia ini selalu ada exception, perkecualian. Papanya Saul ini iri, hati dengki, benci, marah. Yonatan ini baik sekali. Dia sebetulnya adalah putra mahkota. Kalau Saul ayahnya ini mati, mestinya langsung turun kepada Daud. Turun kepada Yonatan. Tapi luar biasa. Bukannya bersekongkol membantu Saul, ayo kita hancurkan aja Daud ini, tahta harus ada padaku ini Yonatan. Tapi dia melihat ada pilihan Tuhan, ada urapan Tuhan atas Daud. Dan dia tahu Tuhan gak memilih dia. Ini sebabnya dia gak berkata, oh aku anaknya, aku berhak ini. Tidak. Saudara baca bagaimana Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dia kasih jubahnya, kasih pedangnya, baju perangnya, panahnya, ikat pinggangnya. Artinya apa? Ini. Tuhan sudah pilih kamu. Aku gak mau berontak kepada Tuhan. Biar engkau saja yang boleh menjadi raja. Luar biasa. Itu sebabnya saudara, walaupun Saul papanya ingin membunuh dia, Yonatan membela Daud luar biasa. Dan mereka mengikat janji setia. Yonatan berkata, kalau aku sudah mati, kamu jangan lupa ya keturunanku ya. Bela mereka ya, pelihara mereka. Dan kalau saudara baca itu, Daud berjanji, bersumpah demi kasihnya kepadanya. Untuk sungguh-sungguh mereka boleh saling mengasihi sampai keturunan mereka. Unconditional love. Tidak pernah melupakan kebaikan, jasa orang. Apakah itu orang tua kita?
Apakah itu saudara mungkin om tante kita? Apakah itu sahabat kita? Apakah itu tetangga kita, saudara? Mungkin waktu saudara masih kecil, saudara nangis keluar dari rumah, dia menampung saudara, ngelap air mata saudara, lalu dia kasih makan super mie, indomie. Bukan itu, tapi paling tidak ada yang menjadi satu tempat perlindungan. Siapapun di tempat ini, saya kira tidak pernah tidak ditolong orang. Unconditional love, kasih Allah yang tidak bersyarat, memampukan kita untuk ingat kebaikan orang dan membalas jasa orang tersebut. Saudara mungkin pernah mendengar cerita mengenai Cristiano Ronaldo, seorang pemain sepak bola mahal, salah satu paling mahal. Saudara bersama dengan temannya, sahabatnya bernama Albert Van Trouw. Mereka berdua dulu masih kecil sangat bersahabat, orang miskin. Hobinya main sepak bola. Sampai pada suatu hari datang tim audisi dari kota dan memilih hanya satu aja. Dua-duanya sangat berbakat. Tetapi saudara, ketika bola ada di kaki Albert Van Trouw kecil itu dan dia siap memasukkan ke gawang, dia lempar itu kepada sahabatnya Cristiano Ronaldo. Sehingga yang memasukkan bola bukan dia, tapi sahabatnya ini. Saudara bisa tahu hasilnya, siapa yang dibawa ke kota? Cristiano Ronaldo. Cristiano berkata, why, kamu punya kesempatan, udah ada di ujung kaki. Tidak. Dari dalam hati yang paling dari hati yang paling dalam, saya tahu kamu sebetulnya lebih hebat dari saya. Dan saya mau kamu berhasil. Cristiano Ronaldo menjadi seorang miliuner, luar biasa. Dalam salah satu pertandingan akbar sepak bola. Saudara, orang mengeluh-ngeluhkan dia karena dia menang dan dia benar-benar menjadi maskot. Tapi di tengah hiruk pikuk pujian itu, Cristiano Ronaldo masuk ke atrium penonton, tribun penonton di situ. Dan memeluk seorang laki-laki. Bukan pacarnya ya, sahabatnya yang bernama Albert Van Trouw. Dia tidak pernah melupakan sahabatnya yang sudah begitu berjasa dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini beberapa waktu lagi kita akan meninggalkan tahun 2019. Saya berdoa mendorong saudara untuk mengingat, merenungkan kasih Tuhan. Ingatkan siapa orang yang sudah berjasa dalam hidup saudara. Apakah secara jasmani, pekerjaan, rumah tangga, sakit penyakit, dokter mungkin, guru mungkin. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menghadiri acara pernikahan, saya kaget. Nggak pernah saya lihat itu. Mempelai yang menikah itu mengundang guru-guru SD, SMP, SMA. Untuk menerima hadiah, ucapan terima kasih. Enggak pernah loh saudara, benar enggak? Nah, yang nikah ini ngomong, kami berterima kasih. Luar biasa, bisa ditiru itu. Saudara-saudara sekalian, tidak melupakan yang jasmani, jiwani, rohani. Biar benar-benar unconditional love memampukan kita untuk mengingat kebaikan Tuhan, kebaikan orang-orang di sekeliling kita. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari hidup Daud dengan unconditional love? Dia memperlakukan sesama dengan adil. Ini yang luar biasa. Saudara-saudara, ketika di dalam satu peristiwa ini masih dalam pelarian Daud itu dalam hidup lari terus menyembunyikan diri. Saudara-saudara sekalian, dan peristiwa ini terjadi di Ziklag. Dan disitulah Daud dikalahkan hancur. Coba kita membaca 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 4. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis.
Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua, muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lihat ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi saudara, ketika Ziklag dikalahkan, istri-istrinya tentara Daud ini pada dibunuh semua, anak-anaknya ditawan. Apa yang mereka responi? Lihat saudara, rakyat menyalahkan dan mengancam Daud. Nggak gampang jadi pemimpin ya. Ketika menang, oh ya pantas lah. Ketika kalah, gara-gara kamu. Daud sangat terjepit, 1 Samuel 30 ayat 6. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi lihat sudah bagian terakhir. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Saudara pernah dalam hidup ini dalam situasi yang sangat terjepit. Ada di bawah. Inilah saat sudah di mana kita mengandalkan Tuhan lebih dari waktu sebelumnya. Daud sudah diancam dilempari batu gara-gara kamu. Daud memilih lari kepada Tuhan. Kalau saudara membaca bagaimana Daud mencari Tuhan dengan segenap hati. Di 1 Samuel 30 ayat 8 sampai 10 dia tanya, Tuhan aku mesti gimana ini? Aku diserang dari luar, dari dalam, Tuhan hancur ini. Dia bertanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Haruskah aku susul? Dan Tuhan bicara, kejar. Dan kalau saudara baca terus, saudara 600 tentara Daud, yang 200 ini udah loyo. Aduh gak kuat lagi, aku bisa mati. Daud berkata, ya udah, yang 200 tinggal udah. Ya, sambil jaga itu isi-isi yang masih hidup itu, jaga tempat. Ayo udah saya maju dengan 400 tentara ini. Dan kalau saudara baca hasilnya, Tuhan membuat Daud mengalami kemenangan. Di 1 Samuel 30 ayat 17 sampai 19 menang. Nah zaman dulu orang kalau menang perang, menjara, wah banyak sekali. Dan waktu pulang menang perang, Daud membagi jarahan itu dengan adil. Termasuk 200 orang yang udah terlalu lelah, enggak ikut maju perang itu. Saudara dibagi, tapi ada yang protes. Kok enak? Aku sing capek-capek di depan gini, aku kok bukan, dia nggak usah dikasih, kira-kira gitu kan. Nah disinilah unconditional love. Saudara, di sini ada orang tua, punya anak. Seringkali sudah kita mungkin tidak bertindak adil kepada anak-anak kita. Saudara mungkin pimpinan, mungkin seringkali kita juga tidak adil. Unconditional love. Mengajari kita saudara untuk kita bersikap adil sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan saudara Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian, ayat 23. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini tidak semua orang memiliki potensi yang sama, ada di atas semuanya. Tapi marilah kita belajar menghargai orang-orang yang ada di bawah kita. Dalam pelayanan ada orang-orang yang kelihatan, tapi juga ada orang-orang yang di balik mimbar. Mereka berdoa, mereka support dalam segala keadaan, tenaga, waktu, semuanya. Daud mengajari kita untuk bersikap adil. Bukan hanya maju perang yang meresikokan nyawa mereka, tapi yang 200 orang ini yang menjaga barang-barang ini, kita juga menghargai yang sama. Unconditional love. Hari ini berbicara
melepaskan pengampunan. Mengingat akan kebaikan orang. Dan memampukan kita bersikap adil terhadap sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.